Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ahmad Zaki Razak, bisa dipanggil Razak. Saya merupakan mahasiswa perencanaan wilayah kota Universitas Gadjah Mada angkatan 2024. Nah, di sini saya akan mengajak kalian untuk melihat sedikit cuplikan mengenai pemulung yang ada di sekitar kawasan Bantar Gebang, Bekasi. Yang dimana kita tahu bahwa Bantar Gebang sendiri itu merupakan area pembuangan sampah terbesar yang ada di Indonesia. Apa ya, kalau longsor itu kadang longsor, kalau kita ceroboh nggak hati-hati ya bisa kena alat berat itu. Banyak saudara-saudara kita yang cacat fisik, bahkan ada yang sampai meninggal dunia kena alat berat. Menurut Surahman, tumpukan sampah di TPST tersebut kian hari kian menggunung. Bahkan, pemulung itu menyamakan gunungan sampah di TPST Bantar Gebang bagaikan gedung-gedung tinggi di Jakarta. Nah, dari cuplikan video tersebut, coba bayangkan dua botol plastik ini yang mungkin bagi kita hanyalah sebuah sampah. Namun bagi ribuan pemulung yang ada di Bantar Gebang, justru ini adalah sebuah harapan untuk mereka karena mereka mengumpulkan barang-barang seperti ini, berjuang di antara berbagai tumpukan sampah demi sesuap nasi dan masa depan untuk keluarga mereka. Meski bekerja keras dari pagi hingga sore, rata-rata penghasilan mereka hanya di sekitar 50.000 per hari. Jauh dari upah minimum dan belum cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Nah, pekerjaan sebagai pemulung ini termasuk pekerjaan di sektor informal yang sangat rentan karena banyak dari mereka yang tidak memiliki perlindungan sosial yang memadai dan bekerja tanpa alat pelindung diri sehingga mengakibatkan risiko seperti kecelakaan, longsor sampah atau tertimpa alat berat sangat tinggi dan mereka harus menanggung sendiri beban akibatnya. Nah, permukiman di sekitar Bantar Gebang itu kebanyakan berupa gubuk-gubuk kecil, sederhana, yang terbuat dari barang-barang bekas dan berdiri di lahan milik orang lain. Nah, kondisi ini merupakan kondisi yang sangat rawan dari sisi kesehatan karena mereka tinggal berdekatan dengan tumpukan sampah yang begitu banyak dan dapat berpotensi menimbulkan berbagai penyakit yang dapat menyebar ke berbagai masyarakat lainnya. Nah, dari review singkat mengenai kondisi pemulung Bantar Gebang yang dihadapi, saya sebagai calon perencana dapat mengusulkan solusi spasial untuk mengatasi permasalahan ini. Yang pertama itu dilakukannya relokasi permukiman pemulung ke rumah susun yang layak huni, yang menyediakan berbagai fasilitas seperti fasilitas air bersih, fasilitas sanitasi, dan ruang terbuka hijau yang memadai. Nah, berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 2 Tahun 2013, jarak yang ideal antara permukiman dengan kawasan TPST itu sekitar 500 meter, yaitu guna untuk meminimalisir dampak pencemaran dari tumpukan sampah. Nah, di sini saya menggunakan peta analisis buffer untuk menggunakan dalam menentukan lokasi ideal permukiman di sekitar TPST Bantar Gebang. Yang pertama itu ada zona berwarna kuning, yaitu berjarak 500 meter dari TPST, yang berarti area ini sudah cukup aman untuk dibangun permukiman. Dan yang kedua itu adalah zona hijau, berarti area yang sangat aman untuk dibangun permukiman karena berjarak 1000 meter dari lokasi tumpukan sampah. Nah, dengan adanya solusi spasial seperti relokasi permukiman pemulung ke rumah susunnya layak huni, kita dapat menciptakan perencanaan yang lebih matang dan pendekatan yang lebih tepat kepada masyarakat. Kita di sini tidak hanya memberikan hunian yang layak bagi para pemulung, namun kita juga membuka peluang bagi mereka untuk hidup lebih sehat dan produktif. Mari bersama kita untuk mendukung upaya ini demi masa depan yang lebih baik bagi masyarakat Bantar Gebang dan lingkungan sekitar kita. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan atau kekurangan kata di penyampaian saya tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.